Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Rejection atau penolakan. Yang akan kita ambil dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Saya Harry, Gembala Sidang, kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Tolong kami mengerti lebih dalam lagi apa arti sebenarnya sesungguhnya dari perkataan rejection itu. Bantu kami mengerti sehingga kami lebih mendalami arti ini dan setia kepada Engkau yang tertolak bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Luar biasa kan? Ini kalau kita lihat catatannya ini apa yang dialami Yesus ini. Silih berganti, dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, orang yang biasa menderita kesakitan, sangat dihina, orang menutup muka dan bagi kita dia juga tidak termasuk hitungan. Direndahkan banget, disingkirkan. Apa yang dirasakan Yesus? Padahal kita manusia yang diciptakan segambar serupa dengan dia, umat yang diciptakannya, miliknya, menolak dia. Wow, sakitnya bukan main. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi yang akan saya bahas berikut ini. Seorang gadis kecil berusia kira-kira 8 tahun menulis surat kepada seorang tokoh Kristen untuk meminta nasihat dari tokoh Kristen ini. Ia bertanya, bagaimana caranya supaya ayah saya mau menyimpan foto saya? Pertanyaan yang kelihatannya lugu, tapi mengandung kebenaran atas apa yang dialaminya. Ia berkata bahwa ayahnya membawa foto-foto adik-adiknya. Adik laki-lakinya, fotonya disimpan di dalam dompet. Wajah adiknya itu mirip sekali dengan sang ayah. Juga foto saudarinya yang lain yang cantik berusia 15 tahun, kakaknya. Tetapi ketika gadis kecil itu yang berusia 8 tahun memberikan foto dirinya, sang ayah malah memasukkan foto tersebut ke dalam laci dan menguburkannya di sana. Tampaknya ia tidak cukup cantik, tidak cukup menarik untuk sang ayah. Penderitaan akibat penolakan sangatlah nyata dalam dunia kita, seperti anak yang ditolak oleh orang tuanya, istri yang ditolak oleh suaminya, atau suami yang ditolak oleh istrinya, atau seorang yang dikhianati oleh temannya, atau orang tua yang ditolak oleh anak-anak, atau anak-anak yang ditolak oleh orang tua. Penolakan seperti ini akan meninggalkan bekas luka-luka yang mendalam dan berbekas di hati orang yang mengalaminya. Apapun itu, berbekas. Yusuf pasti merasakan penderitaan dalam hatinya ketika saudara-saudaranya sendiri, saudara sekandungnya, menjualnya kepada para pedagang budak Midian. Sakit hatinya pastilah tidak tertahankan, tapi ia mampu mengatasi cobaan tersebut dan menghindari dirinya dari efek racun penolakan tersebut sehingga ia tidak menyimpan kebencian, kepahitan, kemarahan, atau rasa dendam dalam bentuk apapun.
Apa yang dilakukannya? Caranya adalah berdasarkan Alkitab yang tertulis dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, Yusuf tetap bertahan dalam persekutuannya dengan Allah. Dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, sumber penghiburan yang tidak pernah menolaknya. Yang kedua, dalam Kejadian 39 ayat 4 sampai 6, ia melakukan tugasnya dengan baik. Ia tidak mengizinkan penolakan tersebut itu sekalipun ia victim untuk tidak bermain victim. Ia melakukan tugasnya dengan baik. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12 mengatakan Yusuf menolak untuk terjerumus ke dalam pencobaan dalam bentuk apapun. Sekalipun ia masih muda, kurang pengalaman. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 menceritakan ketika ia ditolak oleh atasannya dan ketika mengalami ketidakadilan akibat daripada pemfitnahan, ia tetap setia kepada Allah. Ia adalah seorang hamba yang berkualitas. Orang yang memiliki karakter yang teruji. Di dalam hal ini, sekalipun ia muda. Balas dendam terbesar yang dapat dilakukan seseorang yang telah dikhianati adalah mengampuni dia yang telah berkhianat. Dan pengampunan itu diberikan dengan ikhlas. Dengan demikian, ia membebaskan dirinya dari penjara kemarahan. Membebaskan dirinya dari penjara kebencian, kepahitan maupun sakit hati. Memang benar, mengampuni tidak pernah akan menghilangkan kepahitan masa lampau. Tidak akan. Namun mengampuni apa yang tidak bisa dilupakan menciptakan cara baru untuk mengingat. Dengan demikian memori yang disembuhkan bukanlah memori yang terhapus. Karena sekarang dia yang memilih untuk mengampuni telah menciptakan cara baru untuk mengingat. Inilah memori yang disembuhkan itu. Pada saat kita ditolak, lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Pandang Yesus yang tertolak, yang mengalami penolakan itu sendiri. Pandang Yesus dan salibnya. Karena dia juga pernah ditolak. Dia dicemooh saudara-saudaranya. Dan orang-orang di daerahnya. Orang-orang menuntut agar ia disalibkan. Matius 27 ayat 23. Di atas kayu salib saat menanggung dosa-dosa kita. Dalam keadaan sakit terpaku. Dia merasa sedemikian ditinggalkan Bapaknya. Sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Kalau kita melihat hal ini, my God, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita meneliti Alkitab dengan baik, kita tahu suara yang mengatakan my God ini bukanlah suara Kristus, tapi dinyaringkan, disuarakan, dikumandangkan oleh Tuhan Yesus sebagai pengganti kita. Itulah suara kita. Dari mana saya tahu? Karena Yesus tidak pernah memanggil Bapaknya my God. Dia memanggilnya Abba, Bapa, Father. Ini pertama kali dan terakhir kalinya dia memanggil my God yang menyuarakan suara kita. Dengan demikian Bapa membelakangi Yesus pada waktu tersebut, forsaken him for the sake of humanity. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, for the sake of those who believe in him. Bagi mereka yang percaya kepada dia, supaya dia dapat membuka tangan, merangkul and welcoming kita ke dalam pelukannya, ke dalam tangan kasihnya. Itu konteks daripada pembicaraan itu sendiri. Ketika kita merasa sangat terluka akibat daripada penolakan yang dirasakan Yesus, penolakan yang dirasakan Yusuf, penolakan yang dirasakan anak-anak, bahkan ada yang dibuang saat bayi ke dalam tong sampah. Ingatlah bahwa Yesus memahami apa yang kita rasakan.
Dia mencintai kita. Saat kita percaya kepadanya, saat itu juga dia menerima kita. Dia tidak pernah menolak orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang datang kepadanya. Tidak pernah ditolak. Alkitab bahkan mencatat, sekalipun ayah dan ibumu melupakan engkau, aku Allah akan mengambilmu. Luar biasa konteks ini. Penolakan oleh sesama manusia pasti akan terjadi dan pasti akan kita alami. Hidup pun suatu saat menolak kita sehingga kita mati meninggalkan dunia ini. Tetapi bagi umat Kristiani tidak akan pernah ada penolakan oleh Allah. Nggak pernah akan ada. Sekalipun kita meninggalkan dunia ini, Allah menyambut kita di dalam kekekalan, di dalam pangkuan tangannya. Bersandarlah oleh karena itu kepada Allah. Kasih dan pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan itu sanggup memelihara kita. Saat ini dan saat yang akan datang di dalam kekekalan. Tak seorang pun yang dapat merasa lebih aman dibandingkan mereka yang ada dalam tangan Allah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat orang yang beriman kepada Kristus itu, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku maupun dari tanganku. No one can snap them out of my Father's hand, neither out of my hand. Dijamin oleh Alkitab. Dan Mazmur 62 ayat 23 juga menjamin, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Apakah penolakan itu menggoyahkan kita? Dia gunung batu kita, kota benteng kita. Bahkan dia menjamin sekalipun orang tua yang harusnya mencintai, melindungi, melupakan, membuang, aku Allahmu akan menerima engkau. Kota benteng yang teguh di dalam hal ini. Kita harus percaya kepada kebenaran firman yang dapat menghibur kita di saat-saat yang sulit demikian. Apa sebenarnya arti rejection atau arti penolakan itu? Artinya apa? Penolakan dapat diartikan sebagai tindakan mengusir seseorang atau mengusir sesuatu, misalnya hewan. Seseorang mungkin mengalami penolakan dari keluarga asalnya, atau penolakan dari teman, atau penolakan dari pasangan romantisnya, penolakan dari negara asalnya, dan emosi yang diakibatkannya seringkali menyakitkan. Penolakan dapat dialami dalam skala besar maupun dalam skala kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang dikucilkan, ditolak, nggak boleh masuk dalam grup berteman karena mereka orang miskin, karena mereka kurang menarik, kurang cantik, kurang gagah, ditolak, tidak boleh masuk ke dalam grup-grup tertentu. Meskipun penolakan biasanya merupakan bagian dari kehidupan, siapapun di antara kita pasti pernah mengalami penolakan ini. Beberapa jenis, tidak semua. Beberapa jenis penolakan mungkin lebih sulit untuk diatasi dibandingkan penolakan lainnya. Dan tentang ini Alkitab juga berkata, waktu kita percaya kepada Kristus, mungkin kita tidak mengalaminya. Bahkan ada orang-orang di negara-negara tertentu yang dikucilkan, bahkan dibunuh akibat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pengucilan daripada orang-orang percaya tidak boleh masuk ke daerah tempat pekerjaan tertentu. Ditolak berdasarkan iman, ditolak berdasarkan warna kulit, ditolak karena kemiskinan, ditolak karena kepercayaannya. Ada orang yang ditolak karena kebaikannya. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Dia Allah yang baik, Allah yang sempurna, namun ditolak oleh ciptaannya sendiri, manusia. Pilihan bukan?
Yesus bahkan mengalami lebih daripada itu di kayu salib. Tadi kita melihat. Dia merasa ditolak sedemikian rupa. Sehingga dia mengatakan, my God, why have you forsaken me? Dia menyuarakan suara kita yang berdosa, yang percaya kepadanya seperti yang saya sampaikan tadi. Sebuah kepahitan, jeritan yang penuh dengan kesakitan dari hatinya yang keluar menjerit kepada Bapa yang kudus. Demi untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakannya ini dalam memenuhi visi dan misi Bapa. Mari kita belajar sedikit tentang memahami penolakan. Jika kita dapat memahami apa yang dirasakan orang-orang ditolak ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan empati. Karena empati itu bukanlah menyuarakan suara isi hati kita, tapi dengan menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan bahasa kesengsaraan orang yang sedang ditolak. Kita harus menangkap bahasa kesengsaraan orang-orang yang ditolak dan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita dalam bentuk bahasa mereka tersebut. Itulah empati secara aktif dan proaktif. Penolakan dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Biasanya penolakan menggambarkan seseorang atau suatu entitas yang mendorong seseorang atau sesuatu menjauh atau keluar. Didorong keluar. Kamu jangan berada bersama kami. Pintu terkunci bagi kalian. Seseorang mungkin menolak untuk menerima suatu hadiah atau persahabatan yang mengakibatkan pihak lain merasa tertolak. Dan perasaan tertolak ini sangat menyakitkan. Tapi ada juga penolakan yang terjadi akibat ulah sendiri. Dosa misalnya. Kita ditolak karena kita tidak mau bertobat. Hidup dan mati di dalam dosa. Surga menolak orang-orang tersebut. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang kita baca ceritanya. 5 gadis bodoh tidak membawa minyak serap. Waktu mereka pergi membeli, pintu terkunci. Mereka harus tinggal di luar. Pintu tidak pernah akan dibukakan lagi. Kesiapan kita di dalam hal ini menentukan atau kita secara aktif mengambil bagian untuk menentukan diterima atau tidak diterima nantinya. Di bidang perawatan kesehatan mental, dalam rumah sakit jiwa, ilmu jiwa, penolakan paling sering mengacu pada perasaan malu, sedih, atau duka yang dirasakan seseorang ketika tidak diterima oleh orang lain. Merasa dilecehkan, merasa direndahkan, merasa dikucilkan. Seseorang mungkin merasa ditolak setelah orang terdekatnya mengakhiri suatu hubungan. Seorang anak yang memiliki sedikit atau tidak punya teman mungkin merasa ditolak oleh teman-temannya. Seseorang yang diserahkan untuk diadopsi mungkin juga mengalami perasaan penolakan tersebut. Nah, penolakan juga bisa terjadi akibat peristiwa hidup yang tidak melibatkan hubungan, seperti ditolak untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di tempat kerja atau menerima surat penolakan dari perguruan tinggi. Baru-baru ini kita lihat ada seorang profesor yang tolak bekerja, walaupun usianya sudah cukup lanjut, merasa sakit hati atas ketertolakan tersebut, mengambil tindakan nekat untuk menembak. Meskipun penolakan apapun bisa menyakitkan, beberapa penolakan mungkin lebih berdampak dibandingkan dengan penolakan-penolakan lainnya. Karena sebagian besar manusia menginginkan kontak sosial, ingin bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dan banyak orang mendambakan penerimaan dari masyarakat. Penolakan dapat menimbulkan perasaan dan emosi negatif. Karena itu banyak juga kita melihat orang-orang demi untuk menghindari agar tidak ditolak membeli persahabatan sehingga menjadi people pleaser. Banyak kasus-kasus seperti ini. Mari kita belajar lebih lanjut dari Kristus yang juga ditolak oleh manusia yang diciptakannya. Kita belajar sejenak.
Apa artinya Kristus dihina dan ditolak manusia yang diciptakannya dalam list yang kita baca pada Yesaya 53 ayat yang ketiga tadi? Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 3 yang kita baca tadi bahwa Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita akan dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, bukan hanya dihina, sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus tidak harus menjalani ini. Dia meninggalkan surga secara sadar menjalankan visi dan misi Bapa ini, memberi untuk menerima, memberi surga, datang ke dunia dalam wujud manusia, mati menyerahkan hidupnya agar dia menerima hidup yang lebih banyak bagi mereka yang berdosa, masuk ke dalam surga akibat beriman kepadanya. Yesus dihina pada zamannya karena beberapa alasan. Kalau dari sisi apa yang kita lihat, apa yang dilakukan orang-orang Farisi ini. Pertama-tama, Yesus berasal dari Galilea, sebuah wilayah di Israel yang seringkali tidak ditanggapi, tidak dihormati, dipandang sebelah mata. Lihat nanti dalam Yohanes 7 ayat 41 dan ayat 52. Ia berasal dari kota Nazaret yang menjadi pertanyaan orang Israel. Yohanes 1:46, Yohanes 1 ayat 46 mengatakan demikian. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Direndahkan banget. Dan lagi Yesus berasal dari keluarga miskin. Lukas 2 ayat 22 ayat 24, sekalipun bapaknya pemilik dunia ini dan segala sesuatu yang terlihat maupun tidak terlihat miliknya. Dia meninggalkan itu dengan kesadaran penuh, kaya menjadi miskin, supaya di dalam kemiskinannya, di dalam penderitaannya ini, kita melihat arti di dalam penderitaan itu dan menemukan arti itu, supaya kita yang mengerti boleh beriman kepada dia dan mengalami keselamatan. Penolakan, penghinaan, ataupun pelecehan terhadap orang miskin sudah ada sejak awal. Dan bukan hanya ada hari-hari ini. Oh tidak, sejak dulu. Kami dibesarkan dalam kemiskinan sejak ditinggal almarhum ayah. Dalam usia yang relatif sangat muda. Bapak saya meninggal waktu berusia 42 tahun. Penolakan, penghinaan, ataupun pelecehan menjadi makanan yang harus kami telan bertumbuh dewasa. Almarhumah Mama yang terkasih ini selalu memberikan nasihat bahwa suatu saat kami anak-anak beliau dapat mencampakkan aib kemiskinan dalam bentuk penolakan, dalam bentuk penghinaan, ataupun pelecehan dengan mengisi kepala dengan pengetahuan. Suatu anugerah yang besar yang dapat kami anak-anak beliau nikmati, mencicipi pendidikan langsung dari seorang ibu seperti itu. Keberadaan kami hari ini berutang budi pada mama ini memberikan pengajaran seperti itu. Mengetahui sakitnya penolakan tersebut, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan karena hidup dalam kemiskinan, mengerti. Tapi pada saat yang sama kita juga tahu, itu pun suatu saat akan berlalu. This too shall pass. Ini akan berlalu. Yesus dihina karena ia dibenci oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan kelompok penguasa Yahudi lainnya. Ahli Taurat. Meskipun Yesus terus-menerus menunjukkan dirinya sebagai Mesias, orang-orang Farisi dan Saduki menolak untuk percaya kepadanya. Yohanes 12 ayat 37-43. Dan mereka secara aktif menentangnya. Mereka bahkan mencoba membunuh atau menangkap Yesus berkali-kali selama pelayanannya di dunia ini. Banyak ayat-ayat yang menunjang ini. Seperti yang dikatakan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11, saya kutipkan, saya bacakan bagi kita sekalian. Ia telah ada
di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang, ia tidak diundang. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya alias menolaknya. Yesus sang terang datang ke dalam dunia. Dan Yohanes 3:20 menjelaskan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi orang-orang yang senantiasa hidup dalam kejahatan ini lupa bahwa itu adalah Allah sang terang, menerangi hati manusia, yang mengeraskan hati mereka. Tetap Allah dapat menembus hati yang jahat untuk dapat melihat perbuatan mereka. Mereka menolak karena mereka memilih untuk berbuat dosa. Orang-orang Yahudi yang membenci Yesus akhirnya melibatkan orang-orang Romawi melontarkan tuduhan alias fitnah terhadap Yesus dan menuntut agar Yesus dihukum mati dengan cara yang menyakitkan melalui penyiksaan yang berakhir di kayu salib. Orang Romawi yang tidak berperasaan memandang rendah Yesus sebagai layaknya penjahat sekalipun ia tidak pernah berbuat kesalahan sekecil apapun. Mengejek, memukul, meludahi, dan mencambuk dia. Ejekan mereka termasuk mendandani Kristus dengan jubah ungu, memasang mahkota duri di kepalanya, dan membuat pertunjukan satir. Pertunjukan satir artinya pertunjukan sindiran yang menunjukkan penghormatan kepadanya. Hail the King. Mereka menghina dia. Menghina dia dengan memberikan mahkota duri, dengan mengenakan jubah ungu, tanda kebangsawanan, tanda kerajaan, dan sebagainya ini. Yesus adalah batu penjuru dari pekerjaan yang dilakukan Allah di dunia. Pekerjaan Allah yang diserahkan kepada Yesus membuat dia menjadi batu penjuru. Namun, bagi mereka yang tidak percaya, dia adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. 1 Petrus 2 ayat 7. Ya, batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu zaman dulu, zaman Yesus itu. Ada satu batu yang ditempatkan pada satu titik, pada satu saat orang ingin membangun rumah dan itu menjadi patokannya, kekuatannya di sana. Batu penjuru, arahnya, penentuannya daripada pembangunan rumah tersebut. Jadi Yesus menjadi batu penjuru kita, menentukan arah kehidupan kita itu. Dan dia mengarahkan itu berkiblat kepada Bapanya di surga. Israel menolak Yesus sebagai Mesias mereka karena dia tidak sesuai dengan gagasan mereka tentang seorang raja pejuang yang akan membebaskan mereka dari penindasan politik. Ketika Pilatus menawarkan untuk melepaskan Yesus setelah hukuman cambuk, tawaran tersebut ditolak oleh orang banyak yang hadir di situ dan mereka meneriakkan penerimaan mereka terhadap seorang penjahat. Jangan dia, melainkan Barnabas. Yohanes 18 ayat yang ke-40. Penolakan terhadap Kristus tidak terbatas pada mereka yang tidak percaya kepadanya saja. Alkitab juga menjelaskan, Yesus mempunyai banyak pengikut. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Ini pilihan, memilih untuk meninggalkan Yesus. Tercatat dalam Yohanes 6 ayat ke-66. Banyak orang lain yang tidak mau mengumumkan kepercayaan mereka kepada Yesus secara terbuka dan dengan demikian menjadi murid rahasia. Yesus dikhianati oleh salah satu sahabat terdekatnya, Yudas Iskariot, disciple-nya, muridnya. Orang yang duduk makan bersama dengan dia, yang tidur
bersama dengan dia. Bahkan pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Meninggalkan dia. Padahal dia melakukan segala sesuatu untuk mereka. Ya, dia ditinggali. Kalau Yesus diperlakukan sedemikian rupa, jangan heran. Yesus mengatakan, jika aku sebagai gurumu dilakukan, engkau sebagai murid akan mengalami hal-hal yang sama. Banyak orang saat ini masih menolak Yesus sebagai juru selamat mereka dan menolak tawaran hidup kekal dari Yesus ini sendiri. Yohanes 3:16 misalnya. Ada orang-orang yang terus meremehkan nama Yesus dan berusaha mendiskreditkan apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka. Namun dalam penolakan yang dialaminya, Yesus memberikan keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan kita berusaha mengikuti jejaknya ini. Lukas 9 ayat 23 misalnya. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, Ibrani 13 ayat 12 dan 13 mengatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ikut menanggung penderitaan Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka mendalami dan mengerti dan menemukan arti di dalam penderitaan tersebut. Find meaning in the suffering. Sehingga kita dapat melihat the beauty of life. Bukan hanya Kristus yang hancur hati melihat begitu banyak orang yang menolaknya tanpa mengetahui akibat dan konsekuensi dari penolakan tersebut, yaitu kematian kekal. Rasul Paulus juga hancur hatinya melihat orang-orang Israel bangsanya hidup tanpa Kristus karena menolak Yesus Kristus ini. Roma 9 ayat 3 menggambarkan apa yang dirasakan Rasul Paulus terhadap penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus Kristus. Dalam ayat ini, Roma 9 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan secara jujur, bahkan aku, Paulus, mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini adalah gambaran kecintaannya kepada bangsanya dan mendorong jika memungkinkan aku menggantikan keselamatanku dengan kalian agar kalian percaya aku mau. Begitu hancur hatinya. Begitu mendalamnya dia mengerti tentang kepribadian Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ini. Rasul Paulus mendeklarasikan apa yang dirasakannya ini secara jujur dan terbuka dalam ketulusannya bahwa dia sangat sedih dan hatinya sangat hancur terhadap bangsanya orang-orang Yahudi yang hidup dalam penolakan terhadap Yesus Kristus Sang Mesias. Meskipun Paulus adalah warga negara Romawi, ia lahir dari orang tua Yahudi. Papa mamanya Yahudi. Ia mempelajari hukum Taurat. Dan ia adalah seorang Farisi seperti ayahnya. Ya, Kisah 23:6. Sebelum ia menjadi Kristen dalam perjalanannya menuju Damaskus. Damaskus itu terletak di barat daya Syria. Ya, nanti dapat dipelajari dalam Kisah Para Rasul 9 ini. Hati Paulus begitu hancur atas penolakan orang-orang Yahudi terhadap Kristus sehingga ia melontarkan deklarasi atau pernyataan yang terdengar gegabah ini. Ini tentu saja merupakan tindakan yang berani. Rasul Paulus rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya, kaum sebangsanya secara jasmani. Ini adalah sebuah ungkapan yang lahir dari hatinya sebagai pernyataan cinta kasihnya kepada Kristus dan kepada bangsanya agar dapat mencicipi apa yang telah ia cicipi. Cicipi dong
Apa yang aku telah cicipi ini. Aku seorang Yahudi. Aku seorang Farisi. Aku ahli Taurat. Murid Gamaliel. Imam terkenal pada waktu itu. Aku ingin kalian juga mencicipi apa yang aku cicipi ini. Aku rela menukarkan ini agar kalian juga dapat mencicipi ini. Demikian besar kasihnya kepada bangsanya ini dan kepada Kristus. Sehingga ia rela mau menukarkan demi untuk mewujudkan agar mereka mampu melihat isi hatinya and find the meaning why we should believe in Jesus the Messiah, one and the only. Pernyataan ini menunjukkan kecintanya terhadap bangsanya kaum Israel agar mereka dapat mengenal Kristus dan Rasul Paulus siap membayar harga untuk itu. Tuhan yang menyelidiki hati Paulus yang terdalam mengetahui betapa dalamnya cinta Paulus terhadap keinginannya agar bangsanya dapat diselamatkan dari penderitaan api neraka. Rasul Paulus senantiasa jatuh cinta kepada kebenaran dan ingin membagikan kebenaran tersebut kepada semua orang dan dimulai dari bangsanya sendiri agar tidak ada seorang pun yang binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Lagi pula sebagai orang yang ada di dalam Kristus, pernyataan seperti itu pun tidak dapat memisahkannya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Berbuat baik itu pun tidak mudah. Ditolak orang. Yesus tidak pernah berbuat kejahatan. Ditolak. Ditolak oleh manusia yang diciptakannya. Pada waktu Rasul Paulus belum bertobat, dia dicintai oleh orang-orang Farisi. Oleh imam-imam agung. Pada waktu dia menjadi orang percaya sebagai pengikut Tuhan Yesus, dia dibenci dan ditolak. Tidak ada bagian lagi di dalam kehidupan di tengah-tengah orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat ini. Ditolak karena perubahan iman, kepercayaannya. Dia mengerti Taurat tanpa mengerti aplikasi. Dan Roh Kudus memberi dan memberikan pengajaran ini lagi dan lagi. Dia awali pada waktu perjalanannya ke Damaskus. Dia mengerti. Dia membuat sebuah perubahan yang drastis. Yesus rela menderita bagi seorang yang seperti Paulus ini dan bagi orang-orang seperti kita. Rela ditolak, rejected so we can be accepted. Dia ditolak agar kita diterima. Luar biasa konsep ini. Pernyataan Paulus ini menunjukkan isi hatinya yang sesungguhnya, bahwa ia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dia memiliki dorongan yang sangat kuat sehingga dia rela menukar tempat kekalnya dalam keluarga Tuhan melalui iman kepada Kristus agar saudara-saudaranya di Israel percaya kepada Yesus. Paulus tidak hanya mengacu pada keluarga dekatnya, meskipun ia mungkin memikirkan beberapa orang dari mereka. Dia berbicara tentang seluruh umat pilihan Tuhan, Israel, sebagai umat terpilih. Hatinya hancur, menginginkan agar mereka semua percaya kepada Yesus Kristus dan dibenarkan secara permanen di hadapan Allah agar mereka pun dapat menikmati kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Apa artinya menjadi seorang bangsa terpilih jika tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Bukankah ini sebuah kebodohan? Rasul Paulus menunjukkan daftar-daftarnya, keistimewaan mereka sebagai orang-orang umat pilihan. Mereka memandang rendah sama seperti Esau memandang rendah hak kesulungannya. Waktu dia menangis, tidak pernah dapat kembali lagi. Karena itu menyesal sebelum terjadi. Artinya berpikirlah dengan nalar yang sehat. Bukankah Musa juga melakukan hal yang sama demi cintanya terhadap bangsanya, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-32. Exodus 32 verse 32 says the same thing. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini perkataan Musa, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini demi kecintanya kepada bangsanya. Rela menggantikan itu. Agar bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, dapat tetap berada dalam persekutuan dengan Allah Bapa ini.
Selanjutnya dalam Roma 9 ayat keempat, Rasul Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut. Mengapa hatinya begitu hancur menginginkan bangsanya kaum Israel untuk menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian, promises, dan hukum Taurat, the law, dan ibadah, dan janji-janji. Lihat daftarnya ini, keistimewaan, hak-hak istimewa yang diberikan kepada mereka sebagai orang Yahudi. Paulus telah menyatakan kesedihannya yang mendalam karena bangsanya Israel, yaitu orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa terpilih, telah menolak Kristus. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menukar posisinya di dalam Kristus jika hal itu memungkinkan agar mereka semua datang kepada pengenalan akan Kristus. Dalam hal ini, Rasul Paulus merefleksikan hati Allah yang mencintai seluruh umat manusia dan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, none should perish, melainkan beroleh kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. But have eternal life in Jesus Christ. Sekarang Paulus mulai membuat daftar banyak hal yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Menjelaskan mengapa mereka begitu istimewa sebagai suatu bangsa. Rasul Paulus pertama-tama menyebutkan Israel diadopsi. Hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Hal ini nampaknya merupakan adopsi yang berbeda dari apa yang Paulus jelaskan bagi umat Kristen dan bagi umat Kristen dalam kitab Roma pasal ke-8. Israel diadopsi dalam arti nasional, artinya seluruh Israel, bukan pribadi. Tuhan menggambarkan mereka, Bani Israel ini, sebagai putra sulungnya dalam Keluaran 4 ayat yang ke-22. Yang menjadi milik Israel adalah kemuliaan yang mungkin berarti bahwa Allah telah memihak Israel dengan menyatakan kemuliaannya kepada mereka, terutama pada zaman Musa. Keluaran 16 ayat 10. Keluaran 24 ayat 17. Selanjutnya Paulus membuat daftar perjanjian-perjanjian tersebut. Didaftarin sama dia, dilihat sama dia. Mengapa? Supaya dengan melihat daftar tersebut, pengertiannya lebih mendalam lagi dan dia tidak akan melupakan apa yang Kristus janjikan, apa yang Kristus telah genapi, apa yang Kristus akan genapi. Hal ini mencakup perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian sepihak itu. Perjanjian dengan Daud bahwa tahtanya kokoh selamanya. Kemudian Paulus menyebutkan pemberian hukum Musa, sesuatu yang telah banyak ditulis Paulus di Roma. Berikutnya, Paulus menyebut ibadah yang berarti penunjukan Allah kepada Israel untuk melakukan tugas menyembah Dia di bait suci dan melalui sistem pengorbanan. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan bahwa janji-janji itu juga milik Israel. Janji-janji ini mencakup semua hal yang dijanjikan kepada Israel di sepanjang perjanjian lama, termasuk kedatangan Mesias. Lebih lanjut lagi, Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Roma pasal ke-9 ayat ke-5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Menurunkan Mesias di sini ya dari keturunan bapa-bapa leluhur ini. Ya. Abraham, Ishak, Yakub. Hati Paulus begitu hancur karena sebagian besar bangsa Israel, orang-orang Yahudi, telah menolak Kristus sebagai Mesias dan karenanya menolak jalan menuju keselamatan. Dalam ayat sebelumnya,
ia mulai menyebutkan hak-hak istimewa yang dinikmati bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Daftar tersebut sejauh ini mencakup pengangkatan anak-anak Allah secara nasional, diadopsi istilahnya tadi, menjadi saksi kemuliaan Allah. Menerima kemuliaan Allah ini menjadi saksi terhadap kemuliaan Allah ini. Perjanjian-perjanjian, penerimaan hukum Musa, ibadah di bait suci, dan janji-janji Allah. Kemuliaan Allah ini turun. Yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Manusia berdosa yang harus dihukum mati di dalam api neraka. Allah menyatakan kemuliaannya di dalam pribadi anaknya. Sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Inilah kemuliaan Allah itu. Kini Paulus menambahkan dua hak istimewa lagi yang dinikmati Israel. Yang pertama adalah para leluhur, yang berarti para pendiri, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memberikan banyak janji besar kepada para leluhur Israel dan kepada seluruh keturunan mereka. Ya, menurunkan Mesias dari bapa leluhur ini, Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita pelajari tadi. Hak istimewa terakhir atau yang kedua yang disebutkan Paulus adalah bahwa melalui garis keturunan bapa leluhur ini datanglah Kristus itu sendiri. Ya, dari jalur mana nanti? Boas bersama dengan Rus, Obed, Isai, Jesse di sini, David. Ini keturunannya kepada Yesus Kristus dari Boas. Menikah bersama dengan Ruth. Ya, yang menghasilkan nanti keturunan-keturunan di jalur Isai atau di sini dari Obed melalui Isai sampai kepada Daud. Isai, Jesse. Ya. Hak istimewa terakhir yang disebut Paulus adalah melalui garis keturunan para leluhur datanglah Kristus sendiri, Mesias yang dijanjikan melalui Daud. Paulus menulis bahwa Kristus sebenarnya adalah Allah atas segalanya dan akan diberkati selamanya. Fakta bahwa Kristus adalah Allah adalah kebenaran yang telah ditolak oleh orang Israel, suatu bangsa. Mereka merindukan Mesias. Meskipun banyak orang Yahudi yang beriman kepada Kristus melalui ajaran Paulus dan para rasul lainnya. Sebagian menerima, sebagian menolak. Pilihan berdasarkan free will. Paulus menegaskan bahwa Allah menghormati bangsa Israel dan mengirim putra tunggalnya sendiri ke bumi sebagai seorang Yahudi, keturunan Abraham dan Daud. Namun Paulus tidak menggambarkan Kristus sendiri sebagai salah satu anugerah yang diberikan kepada orang-orang Israel karena mereka menolak dia. Menolak dia, kemudian diberikanlah kepada para Gentiles, kepada kita. Saya membuat catatan di sini. Bangsa Israel mendapatkan begitu banyak hak istimewa dari Allah sendiri. Namun mereka mengeraskan hati mereka, pilihan jadinya, dan menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang dapat membawa mereka kepada kebinasaan kekal di neraka. Sebuah keanehan bukan? Bahwa yang diciptakan menolak Sang Pencipta sendiri. Roma 9 ayat ke-6 berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Maknanya apa ini? Paulus telah mengungkapkan kesedihannya secara pribadi atas kenyataan bahwa mayoritas orang Yahudi telah menolak Kristus sebagai Mesias dan jalan menuju keselamatan. Ia telah menyebutkan hak keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Israel sebagai umat pilihannya. Paulus sekarang mulai menghadapi sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan yang akan mendominasi 3 pasal berikutnya dari kitab Roma ini. Jika Allah memberikan kepada Israel semua perjanjian, covenants maksudnya, semua janji, promises, dan hak istimewa tersebut, privileges, apa yang terjadi dengan hubungannya dengan Israel setelah mereka kaum Israel ini menolak Yesus Kristus anaknya? Bagaimana dengan perjanjian ini?
Apakah batal perjanjian ini karena sebagian besar mayoritas menolak Kristus? Jawaban pertama Paulus di sini adalah membela karakter Allah. Firman-Nya tidak pernah gagal, dikatakannya tadi di dalam Roma 9 yang ke-6. Dia akan tetap menepati janjinya kepada Israel. Allah tidak dapat berbohong. Sekalipun manusia menolaknya, dia tetap setia kepada apa yang dijanjikannya. Tuhan tidak menarik kembali firman-Nya. Kalau dia menarik, ups, dia tidak sempurna. Dia tidak pernah mengatakan ups. Kemudian Paulus mulai membuat perbedaan antara keturunan Israel secara fisik dan apa yang disebut sebagai Israel sejati. Yesus menggunakan perkataan Israel sejati ini. Ya. Ia mengatakan sesuatu yang serupa dengan apa yang ia tulis di awal surat ini dalam Roma 2, 28-29. Kepada siapa dia mengatakan Israel sejati? Nathanael. Masih ingat? Kamu tadi duduk di bawah pohon ara kan? Kamu orang Israel sejati. Itu konteksnya. Nah, dalam Roma 2, 28, 29, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati, seperti Nathanael, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di sini Paulus menjelaskan secara lebih sederhana dengan mengatakan bahwa tidak semua orang yang berasal dari Israel secara etnis adalah anggota Israel yang sejati. Hal ini sesuai dengan pernyataan serupa yang dibuat oleh Yesus selama pelayanannya di bumi. Kapan Yesus mengatakan kamu kepada Nathanael, kamu adalah orang Israel sejati? Pada waktu dia mengatakan sesungguhnya engkau adalah seorang nabi itu. Pada lebih daripada nabi. Jadi bukan lahirnya aja secara etnis orang Yahudi, tapi penerimaannya sebagai orang Yahudi akan Yesus Kristus sebagai Mesias membuat jati dirinya menjadi orang Israel sejati. Completeness. Itu. Jadi pada waktu orang Israel menerima Kristus, bukan kehilangan keyahudiannya, justru disempurnakan. Israel sejati. Ini bukan perkataan saya. Ini perkataan Alkitab. Kesimpulan saya adalah, dari apa yang kita bahas ini, apakah kita dapat melihat sebuah perbedaan sikap antara manusia dan Yesus, antara Yesus dan manusia yang diciptakannya? Ada nggak perbedaannya? Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah sekalipun ditolak. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mereka diterima semuanya dalam kondisi apapun. Paulus juga demikian. Manusia sebaliknya bukan hanya dapat menerima, manusia bukan hanya dapat memiliki sikap untuk menolak sesama manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka juga mempunyai hati yang tegar, bahkan untuk menolak Allah dalam Yesus Kristus yang datang untuk membayar upah dosa mereka. Nggak mau mereka. Padahal mereka nggak bisa membayar upah dosa mereka sendiri. Manusia pada saat ditolak merasa kecewa, sakit hati, merasa dipermalukan, direndahkan, bahkan dapat menaruh rasa dendam terhadap orang-orang yang menolak mereka. Ingat ya, ini karakternya. Orang-orang yang sama ini, yang merasa sakit hati dan merasa dipermalukan saat ditolak, juga orang yang sama ini memiliki kemampuan tanpa berpikir lebih panjang lagi untuk menolak Kristus yang datang untuk memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Sayang ya. Hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kemampuan untuk membayar upah dosa sesama manusia lainnya. Sehingga pada saat kita menolak atau ditolak oleh seseorang, hal ini tidak mempengaruhi keselamatan jiwa kita. Karena bukan manusia yang membayar upah dosa kita, tapi Yesus Kristus. Namun jika kita menolak Yesus secara proaktif yang datang dari diri kita sendiri, sekalipun Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, tidak akan dapat diselamatkan. Karena mereka akan mati dalam dosa mereka sendiri.
atas dasar pilihan mereka, dan upah dosa mereka adalah maut, keterpisahan mereka daripada Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengingatkan diri kita sendiri setiap saat, setiap detik dalam kehidupan ini, jika kita menolak Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran, maka kita tidak pernah akan memiliki sumber kebenaran lainnya yang olehnya kita beroleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah hamba bagikan, hamba-Mu berhenti berbicara tapi Roh Kudus melanjutkan terus berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi. Baik yang hadir secara aktif saat ini maupun melalui YouTube. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita berakhir. Atas izin Tuhan kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri. Shalom.